Mari kita berdoa sama-sama lagi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami boleh datang beribadah. Dan Tuhan, sebentar kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon berkat-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang membuka hati dan pikiran kami, dan biarlah firman yang kami baca, kami renungkan ini Tuhan pakai, Tuhan yang berkarya melaluinya untuk mengubah lagi hidup kami. Kami serahkan ya Tuhan diri kami masing-masing, kami serahkan waktu di depan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara. Saudara, mari kita melihat satu bagian firman Tuhan dari kitab Hagai pasal yang pertama, ayat pertama sampai ke-14. Hagai pasal yang pertama ayat 1 sampai 14. Saudara, saya tidak ajak kita baca dulu, tapi saya ingin mengajak kita mengerti dulu latar belakangnya. Saudara boleh siapkan bagian itu, nanti kita akan baca sedikit demi sedikit. Nah saudara, kitab Hagai saya kira termasuk kitab yang tidak sering dikhotbahkan, tetapi sebetulnya ada pesan yang sangat kuat dari kitab ini tentang bagaimana hidup sebagai umat Tuhan. Nah saudara, sebelum kita baca bagian ini, saya ingin ajak kita mengerti latar belakangnya terlebih dahulu. Saudara, kita tahu pada waktu kita percaya, Tuhan memberikan keselamatan. Dan satu kali nanti kita akan masuk ke dalam hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Tetapi saudara, kalau Tuhan selamatkan kita hanya untuk memberikan hidup kekal kepada kita, saudara, dia bisa langsung bawa kita ke surga setelah kita percaya. Begitu kita percaya, langsung kita mati masuk surga. Tapi dia tidak lakukan itu. Saudara, setelah dia menyelamatkan kita, dia berikan waktu kepada kita. Ada yang beberapa bulan, ada yang beberapa tahun, ada yang beberapa puluh tahun, sampai kemudian baru dia panggil ke surga. Saudara, maka sadarkah kita bahwa itu berarti ada sesuatu yang dia mau kita lakukan. Ada misi yang dia mau kita kerjakan. Tetapi banyak orang Kristen yang sudah lama tertidur dan tidak pernah berpikir untuk mengerjakan misi yang Tuhan berikan. Dan Hagai 1 ini saudara memberikan panggilan Tuhan untuk kita bangun. A wake up call untuk kita kembali mengerjakan yang dia mau. Nah saudara, kalau kita membaca bagian ini, Hagai 1 ini berisi ajakan untuk membangun kembali bait Allah. Saudara, orang Israel pernah dihukum Tuhan dengan dibuang ke Babel, kita tahu kisah itu. Mereka dikalahkan oleh Babel, lalu kemudian dibawa ke dalam pembuangan di Babel. Dan salah satu yang dilakukan oleh bangsa Babel ketika mengalahkan mereka adalah menghancurkan habis bait Allah. Saudara, maka orang Israel tidak punya lagi bait Allah. Dan ketika akhirnya mereka diizinkan kembali dari pembuangan, tugas pertama dan terutama yang diberikan Tuhan kepada mereka adalah membangun kembali bait Allah. Nah saudara, kita mungkin bertanya, mengapa bait Allah begitu penting? Kenapa Allah memberikan perintah kepada mereka untuk membangun kembali bait Allah? Saudara, jelas bukan karena Allah membutuhkan rumah untuk tinggal. Allah tidak membutuhkan rumah. Saudara, ketika bait Allah baru selesai dibangun, Salomo waktu itu berkata begini, benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi langit, tidak dapat memuat engkau, apalagi rumah yang dibangun manusia. Allah tidak membutuhkan rumah. Allah jauh lebih besar bahkan dari langit yang mengatasi langit. Tetapi Allah memilih untuk hadir di bait Allah. Allah ingin hadir di tengah-tengah umatnya. Saudara, pada waktu Israel di padang gurun, Allah perintahkan mereka untuk bangun kemah suci, tanda kehadiran Allah. Pada waktu mereka sudah masuk ke dalam tanah Kanaan, Allah perintahkan mereka membangun bait Allah, tanda kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Nah saudara, bait Allah tidaklah sama dengan gedung gereja hari ini. Saudara, jangan pakai ayat ini untuk bicara pembangunan gedung gereja. Saudara, tidak sama. Karena hari ini saudara, kehadiran Allah bukan di dalam gedung gereja, tetapi di dalam hati kita, orang percaya. Tetapi waktu itu Allah memilih hadir di bait Allah. Nah, saudara, itu sebabnya setelah bait Allah dihancurkan oleh bangsa Babel, dan sekarang Israel kembali dari pembuangan, tugas mereka, misi mereka yang pertama dan terutama diberikan Allah adalah membangun kembali bait Allah. Itu misi dari Allah, untuk mereka membangun tanda kehadiran Allah di tengah-tengah mereka, supaya segala bangsa boleh menyembah Allah. Sangat penting misi yang Tuhan berikan buat mereka. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang Israel? Saudara, mari kita lihat Hagai pasal 1.
Dari mulai ayat yang pertama dan kedua dulu saudara kita baca, nanti kita akan sambung lagi. Ayat pertama dan kedua saya bacakan. Pada tahun kedua pemerintahan Raja Darius, pada bulan ke-6, pada tanggal 1 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, kepala daerah Yehuda, dan kepada imam besar Yosua bin Yozadak. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Saudara, saya membaca dari versi TB2. Nah saudara, tanggal-tanggal yang diberikan ini menjadi penting, karena kalau saudara mempelajari catatan sejarah, saudara akan menemukan bahwa ternyata sejak orang Israel pertama kali kembali dari pembuangan, dan datangnya firman Tuhan di bagian ini, ternyata sudah lebih dari 15 tahun berlalu, kurang lebih. Sejak saudara mereka kembali dari pembuangan sampai tiba firman Tuhan yang disebutkan dalam Hagai ini, sudah kurang lebih 15 tahun berlalu. Saudara, pada waktu mereka diselamatkan Tuhan, kembali dari pembuangan, tugas yang Tuhan berikan kepada mereka adalah membangun kembali bait Allah. Merindukan kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Tapi sudah lebih dari 15 tahun berlalu dan mereka tidak membangunnya. Saudara, apa yang terjadi? Tuhan berkata, bangsa Israel berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Nah saudara, kalau kita melihat di dalam bagian lain perjanjian lama, kitab Ezra misalnya menceritakan, mereka pernah sebetulnya berusaha membangun bait Allah ketika mereka baru kembali dari pembuangan. Mereka sampai dari pembuangan, mereka mulai pembangunan itu, mereka sudah meletakkan dasar dari bait Allah. Tetapi kemudian tantangan begitu besar. Musuh-musuh Israel menghalangi mereka membangun bait Allah. Pemerintah Persia yang waktu itu berkuasa juga ikut melarang mereka. Dan akhirnya tugas itu mereka tunda. Mereka tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Tetapi ternyata penundaan itu bukan 1 bulan, bukan 1 tahun, lebih dari 15 tahun. Dan sekarang mereka masih berkata, sekarang belum tiba waktunya membangun kembali rumah Tuhan. Apa yang mereka tunggu? 15 tahun saudara mereka menunda ini. Saudara perhatikan ayat 3 sampai 4, saya bacakan. Lalu datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai, bunyinya, apa sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang berlapis papan, sedangkan bait ini masih berupa reruntuhan? Saudara, mereka berkata belum tiba waktunya membangun kembali rumah Tuhan. Tapi Tuhan balas bertanya, apa sudah tiba waktunya bagi kamu membangun rumahmu? Dan Tuhan menyindir, rumahmu yang berlapis papan itu. Artinya saudara, interior rumah mereka dihiasi dengan pekerjaan kayu yang bagus. Artinya rumah mereka dibangun dengan mewah. Saudara, bukankah ini ironis? Mereka pulang dari pembuangan di Babel, diberikan misi oleh Tuhan membangun kembali rumah Tuhan. Tapi selama 15 tahun mereka abaikan itu, selalu belum waktunya, selalu masih sulit, selalu masih banyak halangan. Sementara mereka membangun rumah sendiri dan terus menerus mempercantiknya. Saudara, bukankah ada double standard saudara di sini? Dan banyak orang Kristen saudara memakai double standard. Kalau soal pelayanan, kalau soal memberi diri kepada Tuhan, maka kita akan berkata, oh saya menunggu suara Tuhan. Saya menunggu panggilan Tuhan, supaya jelas dulu bagi saya. Kalau tidak jelas Tuhan panggil saya, tidak jelas kemana, tidak jelas apa yang harus dilakukan, saya tidak berani. Kedengarannya rohani, saudara. Tapi masalahnya kenapa? Kalau soal pergi liburan, soal makan di restoran, soal beli barang, soal pergi nonton bioskop, kita tidak pernah menunggu suara Tuhan, betul kan saudara? Saudara, gak ada orang bilang sebelum menonton film, saya menunggu suara Tuhan. Panggilan Tuhan, baru kemudian saya masuk ke bioskop. Kalau tidak, saya tidak berani melangkah. Tidak ada yang ngomong begitu. Saudara, kenapa kalau masuk sekolah teologi, tunggu panggilan Tuhan. Kalau masuk sekolah bisnis, langsung aja. Yang penting ada waktu, ada uang, ada minat. Kenapa kalau diminta pelayanan, tunggu suara Tuhan. Kalau diminta naik jabatan di kantor, ini kesempatan. Jelas ini panggilan Tuhan, begitu. Saudara, kenapa kita punya double standard seperti ini? Saudara, kalau kita mau jujur, kenapa kita tidak tunggu suara Tuhan di dalam hal-hal yang lain itu? Karena kita suka.
Maka apa yang kita suka, kita langsung lakukan, tidak banyak halangan. Tapi untuk apa yang Tuhan suka, kita buat menjadi rohani. Saya tunggu panggilan Tuhan. Kita terapkan double standard ini saudara di dalam hidup kita. Dan itu yang Tuhan katakan kepada bangsa Israel. Tuhan jelas berikan misi untuk mereka lakukan, tapi mereka selalu bilang belum waktunya. Sementara untuk apa yang mereka mau selalu sudah waktunya. Dan mereka terus bangun apa yang mereka mau. Saudara, apakah mereka lupa dengan bait Allah? Saya kira tidak. Mereka yang tinggal di Yerusalem sering melalui tempat itu dan melihat reruntuhan bait Allah. Mereka yang tinggal jauh dari Yerusalem juga berdoa dengan kiblat ke arah bait Allah. Mereka tidak lupa. Tapi setelah lebih dari 15 tahun mereka mengabaikan perintah Tuhan, mereka menjadi terbiasa. Saudara, maka mungkin mereka masih beribadah, masih berdoa, tahu ada perintah Tuhan, tapi terbiasa untuk mengabaikannya. Dan mereka tidak merasa bersalah, tidak merasa ada yang salah dengan diri mereka. Saudara mungkin masih ingat, beberapa tahun lalu saya pernah berkhotbah, saya memberikan ilustrasi dari film Percy Jackson and the Lightning Thief. Saudara, film ini tentang 3 orang anak muda yang punya misi sangat penting, yaitu menemukan sebuah mutiara hijau. Nah, tokoh utamanya saudara bernama Percy. Saudara, mereka tahu ini tugas yang sangat penting, tetapi kemudian di tengah jalan mereka menemukan sebuah kasino yang sangat menyenangkan. Nah, mereka tidak tahu bahwa kasino itu adalah milik musuh mereka yang ingin menghalangi perjalanan mereka. Mereka masuk ke sana, mereka pikir hanya sebentar, kita lihat-lihat saja. Tetapi kemudian di sana saudara, mereka ditawarkan untuk makan kue bunga lotus. Complimentary, gratis dan sangat enak. Dan begitu mereka mulai makan, mereka lupa semua yang sebetulnya ingin mereka lakukan. Mereka mulai menikmati semua yang ada di sana, ada permainan, ada hiburan, ada tarian, ada salon kecantikan, apa saja semuanya saudara di dalam tempat itu mereka nikmati dan mereka terus berada di situ tanpa lelah, tanpa ingat apapun kecuali bersenang-senang. Dan mereka total melupakan misi mereka. Dan untuk menjaga supaya mereka tetap lupa, maka kue bunga lotus itu terus-menerus ditawarkan kepada mereka. Terus-menerus pelayan lewat dan menawarkan kue bunga lotus dan mereka ambil makan, tidak pernah menolak. Dan selama mereka makan, mereka terus lupa semua yang ingin mereka lakukan. Sampai di satu titik, ketika Percy Jackson ingin mengambil lagi kue bunga lotus itu, ada suara dari dewa pelindungnya. Percy, jangan ambil. Wake up, bangun. Dia sempat ragu, dia tidak ambil. Dan mulailah pengaruh kue bunga lotus itu berkurang. Dia mulai bisa berpikir, beberapa kali kemudian pelayan lewat menawarkan lagi kue bunga lotus itu. Dia tetap tidak mau dan suara itu terus berkata, wake up, bangun, bangun. Perlahan-lahan dia semakin sadar. Akhirnya dia bertemu dengan satu orang yang sedang main game. Dan di depan orang itu ada sebuah poster film. Orang itu bertanya begini, pernah nonton film ini? Ini film terbaik tahun ini. Saudara, Percy kaget. Tahun ini. Karena dia tahu film itu adalah film yang sudah lama sekali sebetulnya. Dia syok. Artinya orang itu sudah sangat lama di tempat itu dan tidak pernah sadar. Saat itulah Percy Jackson sadar bahwa semua orang di klub itu sebetulnya sedang terbius karena kue bunga lotus. Maka secepat mungkin dia berusaha lari dari sana. Dan penjaga klub segera memberitahu atasannya berita berbahaya ini. Percy Jackson sudah bangun. Bahaya. Semoga habis ini saudara jangan cari resep kue bunga lotus. Saudara, film ini menggambarkan kehidupan banyak dari kita. Dunia kita dipenuhi dengan berbagai kesibukan, kesenangan, kekhawatiran, dan dosa. Setiap menit, setiap saat kita digoda untuk menjauhi kehadiran Tuhan dan kehendak Tuhan bagi kita. Setiap menit, setiap saat kita ditarik untuk melupakan panggilan Tuhan bagi kita. Dan setan pakai banyak cara memberikan kue bunga lotus itu kepada kita untuk membuat kita lupa apa yang Tuhan ingin kita lakukan.
Ini yang terjadi kepada orang Israel. Dan itu sebabnya selama lebih dari 15 tahun mereka mengabaikan misi yang Tuhan berikan. Mereka menikmati kue bunga lotus demi kue bunga lotus dan mereka terbiasa dengan keadaan seperti itu. Maka lebih dari 15 tahun mereka tidak peduli dengan misi yang Tuhan berikan dan mereka merasa tidak ada yang salah dengan hidup mereka. Dan ini yang juga terjadi kepada banyak orang Kristen. Saudara, maka dua pertanyaan penting saudara bagi kita. Apa misi yang Tuhan berikan di dalam hidupmu? Saudara, ini bukan soal masalah saudara kerja apa, dagang apa, tapi apa bagianmu di dalam mentaati amanat agung Yesus? Apa bagianmu di dalam mengerjakan sesuatu untuk kerajaan Allah? Apa urusanmu di dalam kerajaan Allah yang belum kau pernah selesaikan? Apa saudara? Saudara, saya ingat ada satu masa di dalam hidup saya di mana saya terus-menerus menyanyikan sebuah lagu ini. Saudara mungkin tahu lagunya. Master, thou callest, I gladly obey. Only direct me and I'll find thy way. Teach me the mission appointed for me. What is my labor and where it shall be. Tuhan, panggilanmu aku mau taat. Arahkan aku dan aku akan menemukan jalanmu. Ajarkan aku misi yang diberikan bagiku. Apa yang harus aku kerjakan dan di mana. Saudara, biar ini terus menjadi nyanyian kita. Pertanyaan yang kita pikirkan dan gumulkan. Oh, Tuhan akan menunjukkan saudara. Apa bagianmu di dalam mentaati amanat agung Yesus? Apa bagianmu di dalam kerajaan Allah? Setiap orang punya bagian yang berbeda. Tapi apa bagianmu? Apa misimu yang belum kau lakukan, belum selesai kau kerjakan? Dan pertanyaan kedua saudara, apa kue bunga lotus di dalam hidupmu? Apa yang menghalangimu mengerjakan misi Allah? Bagi Percy Jackson dan teman-temannya, untuk dia bisa bangun, sadar kembali, ingat apa misinya adalah dia harus tahu bahwa masalah dia adalah kue bunga lotus itu. Dan dia harus berhenti memakannya. Mungkin itu dosa yang terus kita lakukan. Mungkin itu ambisi pribadi kita. Mungkin itu kemalasan kita. Atau mungkin kita hanya ingin hidup bersenang-senang menikmati hidup. YOLO begitu. You only live once. Nikmati yang kita mau. Kita harus berhenti memakannya. Karena lama-kelamaan kue bunga lotus demi kue bunga lotus membuat pikiran dan perasaan kita bagi Tuhan menjadi tumpul. Kita tidak lagi merasa ada yang salah dengan hidup kita. Hati kita semakin jauh dari Tuhan dan kita tidak ingat untuk apa kita hidup dalam dunia. Untuk apa Tuhan masih memberikan waktu bagi kita dalam dunia sebelum dia panggil ke surga. Kita tidak pernah pikirkan itu lagi. Saudara, kalau kita perhatikan bagian ini, ada dua alasan lain yang mendasari ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Yang pertama adalah mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka pernah berusaha membangun bait Allah. Tetapi kemudian tantangan terlalu besar dan mereka takut. Dan sebagai orang yang baru kembali dari pembuangan waktu itu, mereka mungkin tidak punya banyak harta. Maka situasi politik tidak mendukung, tantangan terlalu besar, keuangan tidak memadai. Tapi satu hal yang mereka lupa itu perintah Tuhan bagi mereka. Maka dengan tidak melakukannya, sebetulnya mereka sedang tidak percaya bahwa Tuhan bisa memberikan kecukupan, mengaruniakan keamanan, menolong di tengah situasi apapun untuk mereka menjalankan perintahnya. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Apakah kita juga begitu, saudara? Dulu mungkin kita pernah berapi-api bagi Tuhan. Kalau saudara sudah sekian lama menjadi orang Kristen, mungkin ada masanya saudara pernah sangat berapi-api. Lalu kita mulai, tanda kutip, realistis. Kita melihat kesulitan demi kesulitan. Kita melihat banyak kondisi dalam hidup kita. Kita merasa tidak layak atau kita khawatir dengan banyak hal. Dan akhirnya kita tidak melakukan yang Tuhan mau. Kita tidak percaya Tuhan jauh lebih besar dari kesulitan, situasi apapun, bahkan dari godaan setan. Percayakah kita? Yang kedua, saudara, alasan mereka punya prioritas yang salah. Saudara, mereka bilang belum waktunya membangun rumah Tuhan, tapi sudah waktunya membangun rumah sendiri dengan baik. Rumah yang berlapis papan, sementara rumah Tuhan diabaikan sama sekali sebagai reruntuhan.
Lagi-lagi saudara, ini bukan soal bangunan, tetapi ini masalah hati untuk Tuhan. Mereka memiliki a divided heart. Hati yang terbagi dua, antara Allah dan kepentingan diri. Kepentingan Allah dan kepentingan sendiri. Dan mereka lebih memprioritaskan kepentingan sendiri. Saudara, apakah kita juga begitu? Di satu sisi kita berkata kita mengasihi Tuhan, tetapi di sisi lain kita tidak merasa kehilangan. Ketika kita tidak berdoa, tidak membaca Alkitab, tidak beribadah, kita tidak rela memberikan hidup kita tidak rela memberikan uang kita untuk melakukan yang Tuhan mau. Bagaimana kita bisa berkata kita mengasihi Tuhan? Di satu sisi kita berkata Engkau Rajaku, tapi di sisi yang lain ada banyak bagian hidup kita yang menyakiti Dia, yang tidak taat kepada Dia. Dan kita merasa tidak ada yang salah dengan itu. Saudara, apa yang terjadi? Kita hidup dengan a divided heart. Hati yang terbagi dua. Inilah situasi bangsa Israel waktu itu dan situasi banyak dari kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saudara, perhatikan ayat 5 sampai 11. Hagai 1 sekarang ayat 5 sampai 11 saya bacakan. Sekarang, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah langkah hidupmu. Di dalam TB, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi hasilnya sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak puas. Kamu berpakaian tetapi tidak merasa hangat. Orang yang bekerja untuk upah mendapat upah dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah langkah hidupmu. Naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah bait itu. Aku akan berkenan padanya dan dimuliakan firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi lihat hasilnya sedikit. Ketika kamu membawanya pulang, aku meniupnya lenyap atau aku menghembuskannya. Apa sebabnya? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena baitku yang masih berupa reruntuhan, sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, serta ke atas segala upaya tanganmu. Ada dua hal saudara yang Tuhan perintahkan. Yang pertama adalah perhatikanlah keadaanmu. Di dalam TB2 perhatikan langkah hidupmu. Consider your ways. Saudara, apa maksudnya? Hagai menyebutkan keadaan mereka. Mereka menabur banyak tapi hasilnya sedikit. Makan tidak sampai kenyang, minum tidak sampai puas, berpakaian tidak merasa hangat, menerima upah tapi seperti ditaruh di pundi yang berlubang dan terus habis. Saudara, sulit menebak dengan pasti apa yang keadaan seperti apa yang digambarkan oleh Hagai di dalam bagian ini, tetapi maksudnya jelas. Mereka mengalami kesulitan demi kesulitan yang sangat besar. Mereka mengejar apa yang mereka mau, tapi ternyata apa yang mereka kejar tidak pernah memuaskan mereka. Karena Tuhan tidak memberkati. Saudara, Tuhan seakan berkata begini, kamu peduli dengan dirimu sendiri. Kamu pikir kamu bisa aman dengan semua yang kamu kumpulkan. Kamu pikir kamu bisa puas dengan hidupmu, dengan prestasimu. Tuhan berkata, aku menghembuskannya. Aku meniupnya lenyap. I blew it away. Kamu pikir kamu bisa lakukan banyak hal, kamu kumpulkan banyak hal, silakan. I blew it away. Aku meniupnya lenyap. Saudara, banyak orang berpikir, saya ingin mencari kebahagiaan, maka saya ingin memiliki penghasilan sejumlah ini, maka saya akan berkata cukup. Tapi setelah sampai di jumlah itu apakah cukup? Tidak, saudara. Saya mau posisi ini dan punya kuasa, lalu kita dapatkan posisi itu dan ternyata tidak memuaskan. Saya akan kejar relasi, kalau saya punya pasangan saya akan bahagia, setelah punya pasangan ternyata tidak cukup. Kalau begitu saya perlu punya anak dan seterusnya. Tidak pernah cukup, tidak pernah ada satu hal pun yang memuaskan. Tuhan berkata, aku meniupnya lenyap, I blew it away. Karena kamu mengejar semua yang salah untuk kebahagiaan, padahal kebahagiaan ada di dalam Tuhan. Dan satu-satunya yang tidak kamu lakukan adalah menjalankan panggilan Tuhan. Maka Tuhan berkata, perhatikan keadaanmu, consider your ways.
Karena keadaan mereka yang sulit itu, kesusahan yang mereka alami itu ternyata adalah sebuah wake up call dari Tuhan, sebuah panggilan dari Tuhan untuk kembali kepada Tuhan. Saudara, saya percaya bagian ini tidak mengajarkan begini. Kalau kita baik, pasti makmur, sehat, kaya. Kalau kita salah, pasti miskin, sakit, dan seterusnya. Tidak, bagian ini tidak mengajarkan begitu. Tetapi Tuhan sangat mungkin memakai kesulitan hidup kita untuk berbisik di sana, memanggil kita. Tidak tentu saudara kalau berbuat baik dekat dengan Tuhan semuanya lancar. Kalau saudara kemudian jauh dari Tuhan lalu semuanya berantakan. Tidak tentu begitu. Tetapi apa yang terjadi dalam hidupmu hari ini mungkin menjadi cara Tuhan berbisik memanggilmu kembali. Saudara, maka izinkan saya menganjurkan yang sama. Perhatikan keadaanmu. Consider your ways. Lihat hidupmu. Mungkinkah dengan caranya selama ini Tuhan sedang memanggilmu untuk kembali? Satu kali saudara ketika di Singapura, saya mendengar seorang pengkhotbah bercerita. Saya lupa apakah saya pernah cerita juga di tengah saudara. Dia pernah menemukan ada benjolan di tubuhnya. Dia menjalani operasi, kemudian menunggu selama 1 minggu laporan dari rumah sakit apakah benjolan itu adalah kanker. Dan sambil menunggu dia berkata dia khawatir. Ada banyak kekhawatiran muncul, ketakutan di dalam pikirannya. Dan dia berdoa kepada Tuhan bertanya, Tuhan apa yang Engkau mau nyatakan kepadaku lewat ini? Tiba-tiba ada satu kalimat muncul di dalam hatinya. Why do you want to live? Mengapa engkau mau hidup? Sebuah pertanyaan yang bukan menghakimi tetapi penuh kasih. Why do you want to live? Mengapa engkau mau hidup? Dan dia berkata seolah Tuhan bertanya begini, masih adakah urusanmu di dalam kerajaan Allah yang belum kau selesaikan sehingga engkau mau hidup? Mengapa engkau mau hidup? Dan momen itu dia kembali memikirkan ulang hidupnya, lalu dia berdoa, Tuhan aku mau hidup. Aku masih mau melayanimu. Aku mau mendidik anakku. Berikan aku hidup. Tuhan memberikan ketenangan kepadanya. Dan laporan kemudian memang menyatakan benjolan itu bukan kanker. Yang ingin saya katakan adalah begini. Kapan terakhir kali saudara memperhatikan keadaanmu? Considering your ways. Mungkin sudah berkali-kali Tuhan memberikan wake up call, panggilan, seruan bahkan untuk kita bangun dari tidur rohani kita. Apakah kita dengar itu? Dan yang kedua saudara, perintah Tuhan adalah lakukan. Saudara, kita menemukan perintah Tuhan yang sederhana. Apa yang harus kita lakukan? Bukan sekedar merenung, considering our ways, lalu tidak melakukan apa-apa. Tuhan berkata, perhatikan keadaanmu, dengar wake up call dari Tuhan, langsung lakukan misi yang Tuhan berikan. Kalimat yang tadi kita baca, naik ke gunung, bawa kayu, bangun rumah Tuhan, langsung lakukan. Jangan tunda lagi. Saudara, Tuhan tidak mau kita sekedar mau melakukan kehendak Tuhan. Tuhan tidak dihormati dengan kita sekedar mau melakukan kehendaknya. Tapi Tuhan dihormati dengan kita betul-betul melakukan kehendaknya. Jangan tunda lagi. Jangan biarkan dirimu perlahan-lahan semakin menjauh dari Tuhan. Jangan jatuh lagi pada berbagai godaan setan. Jangan bermalas-malasan lagi. Jangan cari alasan lagi. Dan itulah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Saudara perhatikan bagian terakhir ayat 12. Kita baca sampai pasal 2 ayat 1a. Hagai 1 mulai ayat 12. Lalu Zerubabel bin Sealtiel dan imam besar Yosua bin Yozadak dan semua yang tersisa dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan perkataan Nabi Hagai seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Bangsa itu pun takut kepada Tuhan. Berkatalah Hagai utusan Tuhan kepada bangsa itu menurut pesan Tuhan demikian. Aku menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan lalu membangkitkan semangat Zerubabel bin Sealtiel kepala daerah Yehuda dan semangat imam besar Yosua bin Yozadak serta semangat semua orang yang tersisa dari bangsa itu. Mereka lalu datang
dan mengerjakan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka pada hari ke-24 dalam bulan ke-6. Ketika Tuhan melihat pertobatan mereka dan mereka taat mengerjakan misi Tuhan, perhatikan sangat luar biasa. Tuhan berkata di ayat 13, "Aku menyertai kamu." Saudara, banyak orang hidupnya semaunya dan minta Tuhan menyertai. Tapi Tuhan akan berkata begini, "Apakah kamu ada di jalanku?" Boleh minta musik mengiringi kita. Saudara, di satu sisi betul, di dalam Yesus, Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan tidak akan melepaskan tangan kita. Tuhan tidak akan membuang kita yang percaya kepadanya. Tapi penyertaan Tuhan itu bisa berarti Tuhan meniup lenyap, menghembuskan apa yang kepadanya kita menggantungkan hidup kita. Penyertaan Tuhan bisa berarti Dia memanggil kita dengan berbagai cara untuk wake up, bangun, kembali ke jalannya. Tuhan menyertai bisa dengan cara itu. Sampai kita berada di jalan Tuhan, melakukan yang Dia mau, mengerjakan perintahnya, mengikuti panggilannya, kita baru akan mengalami sepenuhnya janji Tuhan. Aku menyertai kamu. Penyertaan yang sesungguhnya kita alami di sana. Dan saya ingin menutup khotbah ini, saudara, dengan mengingatkan kita bahwa kita bisa ada di sini hari ini karena ada seorang yang sudah terlebih dahulu mengerjakan misinya sampai selesai di dalam dunia. Tuhan Yesus. Saudara, Yesus sangat fokus mengerjakan misi yang diberikan Allah kepadanya. Dia tidak pernah menyimpang ke kiri atau ke kanan. Dia tidak pernah melakukan dosa. Dia tidak menikmati kue bunga lotus, tawaran, godaan yang diberikan setan kepadanya. Dia tidak pernah melupakan untuk apa dia datang ke dalam dunia. Sekalipun dia ditolak oleh orang-orang yang untuknya dia datang, dia tidak pernah meninggalkan misinya. Sampai dia dipermalukan, diremukkan, digantung di atas kayu salib, dia tetap setia kepada Allah yang mengutus dia. Dan di atas kayu salib itu, di tengah-tengah antara hidup dan mati, dia berseru, "It is finished." Sudah selesai. Dia selesai menjalankan tugas misi yang diberikan Allah untuk dia kerjakan dalam dunia. Dan Yesus ini kemudian berkata, "Seperti Bapa mengutus aku, demikianlah aku mengutus kamu." Dia mengutus kita. Apa tugas kita? Apa misi kita di dalam dunia? Apa yang untuknya Tuhan Yesus mengutus kita? Saudara, dengarkanlah wake up call, panggilan untuk bangun dari Tuhan hari ini. Dua reflection question saudara buat kita. Yang pertama, saudara, apa jawabmu kalau Tuhan bertanya, "Mengapa kamu mau hidup? Why do you want to live?" Kenapa aku harus memberikan nafas yang berikut ini kepadamu? Apakah ada urusan, tugas di dalam kerajaan Allah yang belum kita selesaikan? Kalau Tuhan bertanya, kenapa aku harus memberikan nafas yang berikut ini kepadamu? Apakah kita jawab kepada Dia? Apakah kita akan berkata, untuk punya karir yang baik, supaya saya terkenal, supaya saya punya berbagai hal yang saya ingini, supaya saya punya ini dan itu, bisa menikmati hidup saya. Apakah itu yang kita jawab kepada Tuhan? Atau kita berkata, saya ingin hidup Tuhan untuk mengerjakan tugas yang Kau berikan pada waktu menyelamatkanku dan memindahkanku dari kegelapan kepada terang. Dan yang kedua, apa yang menghalangimu untuk melakukan misi yang Tuhan berikan dalam hidupmu? Saudara, Tuhan tidak menyelamatkan kita untuk kemudian kita hidup semaunya, tapi ada yang Dia mau kita lakukan dengan hidup kita. Kalau kita tidak melakukannya, tanya mengapa. Apa kue bunga lotus yang engkau makan, nikmati dan membuatmu terus begini? Membuatmu melupakan untuk apa engkau hidup, membuatmu bahkan tidak merasa bersalah. Apa, saudara?
Mungkin hati kita tidak percaya kepada Tuhan, mungkin hati kita divided, terbagi antara kepentingan Allah dan kepentingan diri, dan kita mementingkan diri kita. Saudara dengar wake up call dari Tuhan, kembali kepadanya. Masing-masing berdoa, ambil waktu teduh di hadapan Tuhan, dan nanti saya tutup dalam doa. Apa jawabmu kalau Tuhan bertanya mengapa kamu mau hidup? Dan apa yang menghalangimu melakukan misi yang Tuhan berikan dalam hidupmu? Kami bersyukur ya Tuhan, Kau selamatkan kami. Kau berikan hidup yang kekal kepada kami. Dan Kau berikan misi bagi kami di dalam dunia. Tuhan, biarlah selama masih ada nafas hidup, biarlah itu yang kami kejar, kami lakukan. Kami kejar untuk menyenangkan-Mu. Kami kejar untuk hidup bagi-Mu. Kami kejar untuk mengerjakan bagian kami di dalam mentaati amanat agung, bagian kami di dalam kerajaan Allah. Mungkin itu di keluarga kami, di lingkungan kami, mungkin bahkan di tempat-tempat yang belum pernah kami lihat. Tuhan, ajari kami apa yang menjadi bagian kami dan misi kami, dan tolong kami taat. Jangan biarkan kami hidup terus terbius dengan berbagai hal di sekitar kami, dan kami tidak pernah bergumul dan berpikir apa yang Tuhan mau dengan hidup kami. Tuhan, tolong kami. Kami serahkan diri kami lagi kepadamu. Ingatkan terus kami, ampuni kami, dan pakai kami lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.